Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Matematina Kelas. Belajar matematika jadi seasik ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai penerapan matriks pada matematika wajib kelas 11 bagian 1. Oke, apa yang kita pelajari di sini? Kita akan mempelajari yang pertama adalah penerapan matriks dalam SPLDV. Yang kedua, penerapan matriks dalam SPLTV. Dan yang ketiga, penerapan matriks dalam transformasi geometri. Untuk penerapan matriks SPLDV dan SPLTV, kita bahas dalam video kali ini, sedangkan penerapan matriks dalam transformasi geometri saya akan bahas pada video bagian 2. Oke, kita langsung saja. Itu penerapan matriks dalam persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Bentuk umum dari SPLDV tentunya sudah tidak asing pada kita semua, yaitu jika saya punya AX plus BY sama dengan C dan X plus QY sama dengan R, di mana A, B, T, P, Q, R adalah anggota bilangan real. Dan XY di sini adalah sebagai variabelnya. Maka dapat diubah, ini bentuk umum ini dapat diubah menjadi perkalian matriks, yaitu kita bisa tulis, yang pertama kita tulis masing-masing koefisiennya. Berarti ini kita tulis yang pertama baris 1, berarti kita ada A, B, dan juga T. Baris 2 kita punya P, Q, R. Dimana AP di sini ini berarti adalah sebagai X ya. Ini sebagai Y-nya. Dan ini adalah X. Kalau kita buktikan boleh, yaitu perkalian matriks pakai metode apa ya? Baskom, baris kali kolom. Maka ini, baris 1 dikalikan kolom 1, berarti A kali X, AX ditambah B kali Y, BY sama dengan C. Oke, jelas ya? Nah, nilai X dan Y di sini dapat ditentukan dengan dua cara. Bukan dengan eliminasi atau substitusi ya, kita tidak sedang belajar itu. Tapi di sini adalah menggunakan matriks. Oke. Cara pertama yaitu menggunakan cara inverse matrix. Tadi kita sudah punya perkalian matriksnya seperti ini, maka untuk mencari X dan Y, nah kita ingat rumus. Apa yang perlu kita ingat? Masih ingat? AX sama dengan B, maka X itu sama dengan A inverse kali B. Ini persamaan matriks, oke? Nah, ini kita perankan sebagai A. Ini adalah X, ini adalah B. Maka X, Y di sini itu sama dengan ini A-nya A, B, P, Q inverse dikalikan dengan B-nya adalah C. Oke, jelas ya? Nah, contoh soalnya, selesaikan persamaan 4x plus 5y sama dengan 17 dan 2x plus 3y sama dengan 11 dengan menggunakan inverse matrix. Oke, langsung saja. Ini sudah ada soalnya, maka kita tinggal tulis SPLDV-nya. Nah, kita rubah jadi perkalian matriks. Maka kita tulis kurungnya dulu. Nah, ini baris satunya kita bisa tulis 4, 5, dan 17, baris 2-nya 2, 3, dan 11. Oke, ini adalah XY. Maka untuk mencari XY tadi, yaitu ini diinverskan. Nah, dikalikan dengan 17, 11. Maka, masih ingat rumus inverse? Iya, seper determinan. Determinan itu 4 kali 3, berarti berapa? 12. Dikurangi, jangan lupa. 5 kali 2 yaitu 10, yaitu pengurangan antara perkalian diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping dikalikan dengan adjoin. Adjoin matriks 2 kali 2 yaitu 4 sama 3 ditukar jadi 3, 4, kemudian yang 5, 2 tetap tapi ditambahi minus, jadinya min 5 sama min 2 dikalikan dengan 17 dan juga Oke, maka akan menghasilkan XY sama dengan 1 per 12 kurangi 10.
2. Ini berarti perkalian matriks ya, yaitu metode Baskom, baris kali kolom. Baris 1 kalikan kolom 1, 3 kali 17, 51, kurangi 5 kali 11, berarti 55. Berarti berapa? Minus 4. Nah, yang kedua, saya langsung saja ya, dan pasti sudah mahir tentunya. Ini min 2 kali 17, berarti min 34, ditambah 4 kali 11, 44. Berarti positif 10. Oke. Maka XY kita kalikan, ini perkalian skalar, setengah kali min 4, min 2, setengah kali 10, sehingga kita punya X-nya yaitu min 2 dan Y-nya adalah 5. Gampang dong. Lanjut. Kalau tadi cara inverse, kita selanjutnya menggunakan cara Cramer atau determinan matriks. Gampang juga. Caranya bagaimana? Nah, tadi kita sudah punya SPLDV-nya, kemudian kita ubah menjadi perkalian matriks sama ya. Kalau sudah menjadi perkalian matriks, maka kita tinggal mencari determinannya. Nah, yang pertama kita mencari determinan secara umum. Tentunya kalau determinan itu pakainya kurung ketiga, ya kan? Determinan secara umum berarti ini determinan yang A, B, P, Q-nya. Oke, yaitu berarti A kali Q dikurangi dengan B kali P. Selanjutnya kita tinggal mencari DX. Apa itu DX? Yaitu sama determinan, sama seperti ini, hanya saja bagian X-nya. Ini bagian X-nya, ini kan bagian X-nya, kita ubah menggunakan sama dengannya ini. Kita ubah jadi CR-nya. Oke, nah bagian X-nya, ini X-nya kita ubah jadi CR. Kemudian bagian yang lain dibiarkan. Ajep ya. Ini, maka determinannya adalah PQ dikurangi dengan BR. Oke, kemudian kalau DY, jadi tinggal bagian apa yang diubah? Bagian Y-nya dong. Ini bagian Y-nya kita ubah dengan CR. Oke, maka kita punya AP-nya kan tetap dari awal ya. Ini bagian Y-nya yang diganti CR, sehingga determinannya adalah R dikurangi P. Oke. Kemudian kalau sudah mencari D, DX dan DY, kita tinggal mencari X dan juga Y-nya. Untuk mencari X itu sama dengan DX, ini DX dibagi dengan determinan umumnya. Sedangkan untuk mencari Y itu berarti Y dibagi dengan D. Oke, gampang banget. Kita coba selesaikan soal yang sama seperti tadi ya. Maka kita bisa tulis perkalian matriksnya adalah 45, 17, 23, 11, X, Y. Oke. Kemudian kita mencari D umum, berarti ini. Tulis 45, 23. Nah, kemudian kita cari determinannya, berarti 4 kali 3, 12. Kurangi 5 kali 2, 10. Berarti sama dengan 2. Oke, lanjut. X-nya. X-nya berarti bagian X-nya yang kita ganti ya. Ini bagian 42 kita ganti dengan 17, 11. Nah, 5 3-nya tetap. Maka 17 kali 3, 51. Dikurangi 5 kali 11, 55. Berapa? Minus 4. Nah, lanjut deh Y. Berarti bagian Y-nya 53 diganti dengan 17 dan juga 11. 42-nya tetap. Ini ya, tetap bagian Y-nya yang diganti. Nah, sehingga determinannya 4 kali 11, 44 dikurangi 17 kali 2, 34. Berapa? 10. Sehingga peroleh X-nya, kan rumusnya nanti apa ya? X per D. X-nya berapa? Min 4 ini. Ini ya, berapa? Ini 2. Berarti ketemu X-nya min 2. Nah, Y-nya berapa? Y per Y-nya berapa? 10. Ini ya, 2. 10 bagi 2, 5. Ketemu X-nya min 2, Y-nya 5. Sama ya. Nah, cara yang mana yang lebih gampang? Sama saja gampangnya. Oke ya. Lanjut. Nah, kalau tadi variabel, kita sekarang penerapan matriks dalam persamaan linear 3 variabel.
Bentuk umum SLTP berarti saya punya AX plus BY plus CZ sama dengan D. Nah, sampai ini sama dengan S. Di mana A, B, C, D, K, L, M, P, Q, R, C, S yaitu adalah bilangan real. Kemudian X, Y, Z adalah variabelnya. Nah, dapat diubah menjadi perkalian matriks. Maka kita tulis, ya, ini yang X-nya A, J, P, oke. Yang Y-nya B, K, Q, oke. Yang Z-nya C, L, R, oke. Kemudian ini X, Y, Z sama dengan YX. Nah, nilai X, Y, dan Z dapat ditentukan dengan dua cara. Sama, yaitu bisa menggunakan kayak tadi inverse matrix dan juga cara determinan matrix atau Cramer. Nah, di sini saya ada soal. Nah, soalnya panjang. Mira mempunyai toko buah. Ia menjual buah kelengkeng yang dikemas dalam 3 jenis kemasan, yaitu kemasan kecil, kemasan sedang, dan kemasan besar. Pada hari pertama terjual 3 kemasan kecil, 1 kemasan sedang, dan 2 kemasan besar. Jumlah berat kelengkeng yang terjual 31 kg. Pada hari kedua terjual 6 kemasan kecil, 3 kemasan sedang, 5 kemasan besar. Jumlah berat kelengkeng yang terjual 77 kg. Pada hari ketiga, 2 kemasan kecil, 6 kemasan sedang, 3 kemasan besar. Jumlah beratnya 64 kg. Tentukan berat kelengkeng dalam setiap jenis kemasan. Gunakan cara matriks. Nah, penyelesaiannya, maka akan disusun persamaan linear 3 variabel yang mewakili permasalahan tersebut. Kita misalkan dulu, karena ini ada soal cerita, maka kita misalkan X adalah berat kelengkeng dalam setiap kemasan kecil, Y berat kelengkeng dalam setiap kemasan sedang, dan Z berat kelengkeng dalam setiap kemasan besar. Sehingga kita akan peroleh yang pertama 3X plus Y plus 2Z sama dengan 31, sampai yang ketiga adalah 2X plus 6Y plus 3Z sama dengan 64. Di sini kita bisa rubah menjadi perkalian matriks yang X-nya adalah 362. Nah, gimana kalau ini nggak ada X-nya, misalnya yang kedua? Kalau nggak ada X-nya, berarti tulisnya adalah 0, karena tidak ada nilai X-nya, ya kan? Kalau di sini juga nggak ada Z-nya, ya udah Z-nya tulis 0 juga, kalau tidak ada. Ini Y-nya 1 ya, diingat-ingat ya, 136, Z-nya 253, X, Y, Z, sehingga 317764. Nah, perkalian matriksnya sudah ada, maka penyelesaian menggunakan cara inverse matrix. Yang pertama, yaitu berarti kita mencari X, Y, Z-nya. Oke, ini berarti diapakan? Iya, diinversekan. Lihat rumus, AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse kali B. Oke, ini diinversekan dulu. Kalikan dengan 317764. Nah, inverse-nya 3 kali 3, masih ingat video sebelumnya? Nanti saya akan kasih linknya ya di bawah ya, untuk melihat lagi cara mencari inverse matriks 3 kali 3. Nah, kalau di sini saya sudah langsung jadi, karena panjang sekali kalau saya harus menayangkan ulang, maka inverse-nya itu seperdeterminan kalikan adjoint A. Nah, determinannya adalah min 11. Determinannya juga nanti akan saya kasih, determinan 3 kali 3 ya. Kalikan ini adalah adjoint A-nya. Kalikan dengan 317764. Oke. Maka ini min 11-nya dibiarkan. Ini kita perkalian matriks baris kali kolom. Oke, itu perkaliannya besar kali. Lanjut, baris 2 kalikan kolom 1. Lanjut, baris 2 kalikan kolom 1 juga. Sehingga X, Y, Z itu sama dengan ini ajik dulu, tetap kita hitung ini menghasilkan matriks seperti ini, matriks 3 kali 1 ya. Sehingga X, Y, Z kita kalikan 1 min 1/11 kali min 22. 2, ini min 5 berarti dibagi min 11 5. Ini 110 dibagi 11 yaitu 10. Oke. X-nya 2, Y-nya 5, Z-nya 10.
Sehingga kemasan kecil 2 kg, kemasan sedang 5 kg, dan kemasan besar 10 kg. Oke. Sekarang kita ke cara kedua, yaitu determinan matriks atau Cramer. Jadi sudah ada perkalian matriksnya ya. Nah, sini maka kalau sudah ada perkalian matriks, kita mencari determinan secara umumnya. Kita menggunakan metode Sarus boleh, yaitu menambahkan 2 kolom pertama. Oke, sehingga 3 kali 3 kali 3 27 ditambah 10 ditambah 72 dikurangi 12 dikurangi 90 dikurangi 18 sehingga menghasilkan minus 11. Oke, ini determinan secara umum. Nah, sudah, berarti tinggal mencari dx, dy, dan dz. Di sini saya langsung mencari dz karena kalau mencari dx dan dy terlalu lama ya. Kalian bisa cari sendiri, kalian bisa buktikan sendiri. Oke. Jadi saya langsung mencari dz-nya. Jadi kalau mencari dz apa yang diganti? Iya, ini bagian z-nya. Yang diganti dengan apa? Dengan belakang ini. Sehingga 362 ini tetap, 136 juga tetap, 253 diganti dengan 3177 dan juga 64. Sehingga kita menambahkan 2 kolom pertama, kemudian kita kalikan diagonal utamanya. 576 ditambah 154 ditambah 1116 kurangi 186 dikurangi 1386 dikurangi 384 sehingga menghasilkan 110. Nah, maka mencari Z itu peroleh dari dz per B. Berarti sama dengan min 110 dibagi dengan 11 berapa? 10. Oke, sama ya dengan cara yang pertama? Sama. Gampang mana? Terserah kalian mau pakai yang mana. Oke, saya kira cukup video kali ini. Untuk video bagian 2 nanti ada video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.